Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. Salam Indonesia sehat untuk semuanya. Para rekan-rekan dimanapun Anda berada, salam sehat tentunya ya, semuanya. Jumpa lagi dengan saya Imetra Solution, channel tempat berbagi ilmu dan pengetahuan yang tentunya dengan apa adanya ya, bukan karena ada apanya. Oke, hari ini edisi Agustus tanggal 9 2022. Saya akan berbagi pengetahuan yang mengenai tentang gimana sih cara menyeting radio 5,8 untuk menghasilkan resip dan transmit yang maksimal. Nah, biasanya kan teman-teman suka cari tahu ini gini. Nah, jadi mudah-mudahan ini adalah satu solusi ya, sedikit solusi untuk teman-teman bisa mengetahui bagaimana sih caranya untuk bisa matching antara radio yang satu yang memancar sama yang merisip gitu, atau sebaliknya yang merisip dan yang memancar, biar bisa saling transfer dan download uploadnya bisa bagus. Sedikit dia gambarannya seperti apa ya, gimana ya, sorry ini saya coret-coret aja deh ya. Jadi secara gimana ya, saya mau jelaskan juga ya, kita acak-acak aja ya guys ya, biar paham lah, nggak butuh yang Nah, ini AP yang misalkan yang memancar ya, kemudian misalkan satu lagi nih di sini, misalkan ada satu lagi nih di sini lagi satu, di sini resip yang merisip ya. Ini AP yang merisip. Nah, ini yang mancar. Nah, biasanya kan kadang-kadang kita susah untuk namanya pointing ya. Selain pointing, misalkan kita sudah dapat pointing yang bagus nih, yang jelas kita harus untuk mendapatkan yang bagus itu kita harus posisinya harus lurus ya, jangan sampai nggak lurus gitu. Lurus antena semua antena harus lurus gitu. Kalau enggak ya memang agak-agak susah itu. Nah, kebetulan saya nih ya, jarak antena saya sama antena yang penerima itu cukup jauh dia. Ada sekitar 40-an kilometer ya. Oke, kita langsung aja ke bagaimana caranya untuk kita bisa setting terutama pada software Ubuntu-nya ya, atau Ubiquiti. Saya menggunakan radio Ubiquiti. Kini tak pernah mau pedulikanku. Jadi tentunya kita buka dulu akses radio yang utama. Tapi kau harus mengerti. Nah, ini adalah radio
input atau pemancar ya, yang memancarkan input internet yang saya terima saat ini. Ya, jangan salah guys, ini adalah AP atau access point induk yang memancarkan internet ke lokasi saya saat ini. Kemudian kita buka lagi yang satu. Ini adalah induk yang di rumah saya ya. Nah, ini di rumah saya. Sebelumnya dia tidak seperti ini, kurang bagus atau kurang tepat. Nah, kenapa dia bisa sampai seperti ini? Sisi Q-nya oke, dan strength signalnya juga bagus ya. Ada beberapa hal. Kita langsung aja ya sambil jalan, dan jangan lupa ngopi. Jadi yang pertama kita cari adalah yang kita setting dulu. Ini yang saya ketahui pada bagian Air Max Priority ini. Kalau kita tidak menggunakan Air Max, mendingan kita bikin low aja. Kita bikin low aja ya. Nah, itu di input, di penerima ini ya, saya di penerima seperti ini, dan di yang inputnya juga seperti itu ya. Jadi kita bikin sama-sama low, itu satu. Kemudian kita ini nih pada bagian main ini kan dia, ini perhatikan ya, mudah-mudahan nggak salah paham, memahami maksudnya. Ini yang saya buka adalah radio pemancar atau yang memancarkan koneksi input dari internet yang saya terima. Nah, di sini kita masuk ke menu main, kemudian kita masuk ke AP informasi. Nah, karena ini adalah input, jadi input itu dia melempar atau memberi jaringan. Dalam kalimatnya dia, dalam yang kita bahas ini ada dua jenis, satu RX, satu TX. TX itu berarti dia transmit, dia melempar atau mengirimkan ya. Dia mengirimkan signal atau internet. Jadi yang jelas tugas daripada AP atau access point input internet adalah TX, dia melempar. Nah, kenapa kita harus ke AP informasi? Nah, gunanya untuk kita melihat di bagian manakah dia. Karena kan pada pengaturan radio ini kan kadang-kadang orang udah kita menggunakan MCS 7 aja, atau kita menggunakan MCS 6 dan lain-lain sebagainya. Karena di pengaturan masing-masing AP itu ada beda-beda, seperti di sini ya, saya perlihatkan. Nah, di sini. Ini kan biasanya seperti ini nih. Ini kan ada Max TX Rate. Ini nih. Kadang-kadang orang asal aja, udah, apalagi defaultnya mungkin MCX 7. Ya kita udah MCX 7. Gitu ya. Nah, selebihnya seperti itu. Di situ kita lihat. Nah, kita kembali ke main, menu main, kemudian kita ke AP information. Ya. Nanti di bawahnya ada di sini. Ingat baik-baik, ini adalah AP untuk kita menerima input dari internet ya. Atau kalimat lain adalah tugasnya adalah TX. Jadi dia melempar, transmit dia. Nah, jadi di sini saya otomatis saya lihat TX terbaiknya sesuai, artinya TX terbaik mungkin banyak, mungkin masih ada TX terbaik, tapi sesuai dengan peruntukannya ya, sesuai dengan peruntukannya. Di sini dia TX, ini dia transmit, berarti dia ada di posisi MCS 4. Di sini juga dia adalah minus 78. Nah, tapi ingat, jangan sampai terkecoh. Ada kalanya kita melihat MCS 2 lebih rendah, kemudian kita ke MCS 2.
itu kurang pas. Atau kita ke MCS 3. Ini kan lebih rendah nih. Signal yang ada di sini dB-nya lebih rendah. dB-nya lebih rendah 77. Sementara MCS 4 lebih tinggi 1 minus 1 ya. Nah, tapi peruntukannya beda. Kita bercerita tentang mengirim atau TX. Jadi di induk atau di input untuk access point, khususnya untuk input dari internet, kita harus mengambil yang TX ini. Nah, MCS 4 ini berarti kan kita harus ambil MCS 4, berarti kita ke wireless. Kemudian di sini kita ambil MCS 4. Nah, sekarang sudah seperti ini. Bagaimana yang si penerima? Nah, si penerima lagi. Oke, kita masuk ke penerima. Ini adalah radio access point daripada penerima. Kebetulan menggunakan radio yang sama. Ya. Nah, sama caranya sama, tapi agak sedikit berbeda karena ini adalah receive. Nah, jadi kita receive, jadi sama kita masuk ke AP informasi, ini adalah receive. Nah, sebenarnya topologi dari jaringan saya itu dari light beam ini yang penerima masuk ke satu radio lagi. Dari radio ini kemudian saya jadi ada kayak repeater ya yang berdiri di situ. Gitu. Sebenarnya repeater itu juga harus kita setting. Cuman karena ini adalah repeater milik teman yang memang saya hanya numpang di situ. Jadi memang tidak bisa saya bikin buat apa-apa. Jadi saya hanya mencari matching antara TX RX dari light beam yang satu sampai ke sini kita cari matchingnya. Nah, oke. Next ya. Jadi sekarang saya berada di AP penerima ya. Yang menerima ini adalah light beam M5 juga. Nah, kita main ke AP information. Kemudian kita cari di sini kalau di tempat yang tadi kita mengambil TX karena dia tugasnya adalah transmit atau menginput. Jadi kita ambil TX. Nah, di sini kita berbalik, kita ambil RX untuk receive. Karena kita memang mereceive di sini tugasnya, kita bukan tugas untuk melempar. Iya kan? Nah, sehingganya kita juga mencari signal RX yang kita cari, kekuatan atau matchingnya signal dari RX sesuai peruntukan. Nah, ini jadi biasanya kadang-kadang kita tabrakan ya, mungkin ya masih banyak ya yang nggak tahu, tapi saya yakin beberapa kawan banyak juga yang tahu. Nah, jadi di RX ini yang kita ambil untuk receive terbaik. Nah, di mana? Nah, saya lihat kalau di radio saya RX signalnya minus 77, kemudian dia ada di MCS 3. Berarti saya harus masuk ke menu wireless, kemudian pada Max TX Red Mbps ini saya harus pilih MCS 3. Seperti itu teman-teman. Sehingga saya bisa mendapatkan koneksi yang maksimal, CCQ-nya bagus ya. Nah, cuman memang bercerita tentang access point itu banyak faktornya. Ya. Faktornya termasuk kalau cuaca ekstrim, hujan. Nah, itu saya perhatikan dia agak-agak down dikit dia. Seperti saat sekarang. Saat sekarang memang tempat saya memang lagi mendung. Tidak hujan sih, cuman mendung. Nah, memang kan yang namanya frekuensi antena itu dia dan hubungannya sama ozon itu pasti ada sangkut pautnya. Nah, terutama juga bagian propagasi. Kita ngopi dulu guys ya. Sekarang kita buktikan, benar nggak ini yang saya omongkan ini benar nggak berpengaruh tuh TX RX tuh. Kita coba ya.
kita coba penerima ini kita rubah ke kita rubah aja. Ini kan MCS 3. Kita rubah ke 7 lah ya. MCS 7. Kemudian kita apply. Apakah dia berubah untuk baik dari sisi Q atau dari strength signal? Kita tunggu sebentar karena dia pasti reboot nih. Nah, oke, kita lihat dari sini aja. Dari sini dia sudah mulai turun. Ini di induk yang memang menerima siang TX transmit. Oke. Nah, ini dia sisi Q-nya udah turun di sini nih. Nah, yang tadi dia main, tuh kan. Kita refresh. Oke. Dia udah main 80 ya. Nah, sekarang ini kan yang induk yang saya rubah tadi. Kita lihat, kita cek lagi. Nah, tadi dia main 90, ini juga sudah naik, udah turun gitu. Kemudian kita bisa melihat di sini. Bandwidth yang dia dapat udah tidak seperti sebesar yang tadi. Atau di sini. Kan kita bisa lihat nih sisi Q-nya turun 79 guys, 80 sampai 79 ya. Tadi main 90-an, nah 79. Apalagi kalau di sini juga kita rubah lagi. Salah juga di sini. Ini masih mendingan karena apa? Tugas daripada access point utama yang mentransfer internet itu masih pada peruntukannya. Artinya dia masih pada, kita masuk ke sini, dia masih pada TX. Nah, bagaimana kalau nanti ini hanya di setting untuk RX, menerima, kan bisa jadi lebih jelek lagi. Jadi seperti itu. Nah, ini di sini dia kasih tahu MCS 7 91%. Artinya ini disuruh pindah ke MCS 7. Iya kan? Kita bisa saja milih MCS 7 ini dan mendapatkan sisi Q begini. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah dia akan mentransfer dengan benar-benar? Gitu kan? Enggak. Bukan pada tugasnya. Tapi kalau ketika kita mendapatkan penyesuaian, walau kita tidak di MCS 7 ini, tetap saja kita sisi Q-nya akan bahkan bisa jadi lebih bagus dari ini, tapi minimal seperti ini. Nah, berarti ini di sini biasanya kedetek dia. Yang menerima di sana seperti itu. Yang ini yang saya maksud. Tapi di sini sisi Q-nya saya nggak bisa dapat sampai di atas 90, hanya 80-an. Kemudian di sini saya hanya mendapat transfer data seperti ini. Nah, jadi ini saya kembalikan lagi ya. Ini yang penerima, saya kembalikan lagi ke yang seharusnya MCS 3 ya, kalau nggak salah. Iya. Oke. Kita tunggu dikit, dia nanti akan berhenti. Reboot maksud saya. Dan ini adalah access point. Nah, tuh dia mulai turun 74. Karena memang satu buah access point dan access point yang satu itu dan yang lainnya, apabila dia menjadi satu keterkaitan atau IP-nya atau jangan IP kita, iya, kalau kita udah share tangkap, pasti dia ada kaitannya kan. Jelek pada satu radio, pada satu settingan access point akan berpengaruh ke access point yang lainnya. Seperti itu yang saya ketahui. Nah, dia di sini naik kan, naik dia jadi 75. Nah, itu kan kita dapat sampai 90-an. Kita refresh lagi kan. Dan kita lihat di sini mainnya seperti apa. Nah, ini sudah di atas 85, dia bagus. Tadi di bawah 70 kan. Jadi memang seperti itu seharusnya. Dan kita perhatikan transfer datanya juga lebih besar daripada yang sebelumnya.
karena memang ya cocok ya, sesuai gitu. Jadi seperti itu kawan-kawan, cara setting software antena 5,8. Kalau yang saat ini saya menggunakan produk dari Ubiquiti adalah Lightbeam. Di produk-produk lainnya juga saya rasa sama gitu ya. Ada sama gitu, dia tidak jauh berbeda, hanya mungkin bandwidthnya saja yang berbeda. Seperti itu. Oke guys ya, terima kasih sudah menonton tutorial saya yang mudah-mudahan semua bermanfaat, dan mohon maaf apabila tutorial saya ini ada kekurangan. Dan bagi yang baru nonton silakan di like, atau bagi yang mungkin ada solusi lain juga yang lebih baik solusinya bisa komen di kolom komentar di bawah. Juga yang belum subscribe, silakan subscribe untuk bisa mendapatkan informasi terupdate dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku masih sendiri dan kau pun tak bersama dia. Bolehkah aku mendampingi